Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar adik-adik yang dikasih Tuhan? Kak Susan percaya kalian adalah anak-anak yang hebat, amin. Sore hari ini kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yuk kita semua lipat tangan mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini kami bersyukur kepadamu karena Tuhan baik dalam hidup kami. Hari ini kami mau belajar tentang firman-Mu, urapi kami semua sehingga kami dapat mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Apa kabar semuanya? Sehat ya adik-adik yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Nah, sore hari ini Kak Susan mau bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang masih kecil, tetapi dia adalah seorang yang kuat, yang pemberani. Nah, siapakah dia? Yuk kita belajar. Nah, hari ini firman Tuhan diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai yang ke-58. Ya, Kak Susan mau bercerita tentang seorang anak kecil melawan raksasa. Tara! Nah, ini dia ya. Daud melawan Goliat. Jadi anak kecil yang Kak Susan mau ceritakan adalah bernama Daud. Haleluya. Daud ini adalah anak dari seorang bapak Isai. Ya, nama ayahnya adalah Isai. Nah, Daud ini pekerjaannya adalah menggembalakan kambing domba yang 2-3 ekor katanya ya. Nah, kemudian suatu hari Bapak Isai menyuruh Daud pergi untuk membawakan makanan, yaitu roti dan gandum, kepada kakak-kakaknya yang ada di medan pertempuran. Loh, kok bisa? Ya, ternyata Daud mempunyai kakak-kakak yang menjadi seorang tentara di pasukan Israel ya. Kakaknya itu ada yang namanya Aminadab, ada yang namanya Eliab. Mereka adalah pasukan atau anak muda yang gagah perkasa, sehingga dipilih menjadi seorang tentara. Nah, ketika Daud sampai di medan pertempuran, ya, kakak-kakaknya bersiap-siap untuk maju berperang. Ya, jadi kakak-kakaknya mau maju berperang melawan tentara musuh. Siapakah tentara atau musuh-musuh daripada tentara Israel? Nah, ternyata bangsa Israel atau tentara Israel berperang melawan musuh, yaitu tentara Filistin. Nah, nih, itu ada tentara Filistin dan tentara Israel yang siap-siap untuk berperang. Karena apa? Tentara Filistin itu sangat merugikan orang-orang Israel. Nah, tentara Filistin atau pasukan Filistin mempunyai seorang pendekar yang sangat gagah perkasa, yang sangat besar, badannya besar. Nah, mereka menyebutnya dengan Goliat. Badannya besar, badannya tinggi, sehingga tidak satu pun tentara orang Israel yang berani menghadapi Goliat, karena Goliat ini sangat kejam ya. Walaupun menggunakan perlengkapan yang lengkap, mereka takut. Nah, walaupun Raja Saul, raja yang pada waktu itu sedang menjadi raja di Israel, mengatakan bahwa siapapun yang bisa mengalahkan Goliat akan diberi hadiah. Tapi nggak ada yang berani satupun karena sangat kuat. Nah, ketika Daud mendengar hal itu, tiba-tiba keluarlah Daud dari dalam kemah dan dia ingin mengalahkan raksasa ini, yaitu Goliat. Lalu tentara membawa Daud kepada Raja Saul. Nah, di hadapan Raja Saul memberikan perlengkapan perang kepada Daud, memakai baju perang, memakai baju zirah ya, kemudian menggunakan pedang dan juga menggunakan topi ya, topi perang. Nah, tapi ketika dipakai oleh Daud semuanya kebesaran, sehingga Daud berkata, "Aduh, sang raja,
Aku nggak mau pakai deh, kebesaran sama aku mau tanggalkan aja, aku mau lepaskan aja, aku tidak nyaman pakai perlengkapan perang seperti ini. Lalu Daud menanggalkan semua perlengkapan perangnya. Nah, apa yang dilakukan Daud? Lalu Daud pergi ke dasar sungai. Nah, Daud pergi ke dasar sungai dan ia mengambil batu licin. Dia mengambil 5 batu yang licin. Nah, Daud pekerjaannya adalah menggembalakan kambing domba, sehingga dia selalu waspada, selalu membawa batu-batu licin dan juga umban miliknya. Kenapa? Untuk menjaga kawanan kambing milik ayahnya. Sehingga dia ambil batu yang licin, kemudian dia masukkan ke dalam kantongnya. Setelah itu dia kembali ke medan pertempuran, ya, dan kemudian dia lari menuju ke Goliat. Kemudian dia mendatangi Goliat, dia lari dan kemudian dia ditertawakan oleh Goliat. Si Goliat bilang, "Anjingkah aku, maka engkau datang dengan tongkat?" Tanya begitu. "Apakah nggak ada lagi tentara yang kuat yang bisa mengalahkan aku sehingga anak kecil ini yang datang kepadaku?" Wah, Goliat meremehkan Daud yang kecil. Goliat meremehkan Daud yang sangat kecil, yang mukanya masih kemerah-merahan, ya. Tapi Daud tidak takut. Dia tidak gentar menghadapi Goliat yang besar dan tinggi, ya. Nah, kemudian ketika dia sampai di hadapan Goliat, apa yang dikatakan oleh Daud kepada Goliat? "Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Aku akan mengalahkan engkau. Tuhanku itu hebat, Tuhanku itu ajaib, Tuhanku itu luar biasa. Dia menyertai aku ketika aku mengalahkan singa dan juga beruang. Dan aku juga akan mengalahkan engkau, hai orang yang sombong." Wah, itu yang dikatakan Daud, kira-kira seperti itu, ya. Daud mengatakan, "Aku datang dengan membawa nama Tuhan." Ya, lalu Daud lari. Kemudian dia mengambil batu yang disimpannya di kantongnya. Kemudian dia ambil umbannya, maka diumbannya lah si Goliat. Wah, pakai kuda-kuda. Wah, kemudian dia ketapel, dia umban si Goliat. Pedak! Kemudian Goliat kena pas di dahinya. Lalu apa yang terjadi, adik-adik yang dikasihi Tuhan? Nih, ternyata ketika Daud mengumban, batu licin itu tepat mengenai dahi Goliat. Dan Goliat menjadi kalah. Maka Goliat roboh. Aduh. Setelah Goliat roboh, Daud datang. Dia ambil pedangnya, kemudian Daud memenggal kepala Goliat. Wah, Daud menang karena pertolongan Tuhan. Daud menang karena dia tidak takut, ya. Nah, ketika tentara Filistin mengetahui bahwa tentaranya sudah kalah dan Daud menang, maka mereka lari kabur, lari ketakutan, ya. Dan orang-orang Israel, tentara Israel menjadi menang. Karena apa? Daud sudah mengumban Goliat dengan batu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, seberapa pun kuat lawan kita, kalau kita datang dengan membawa nama Tuhan semesta alam, Tuhan Allah yang kita percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mendapat kemenangan seperti Daud. Daud menang mengalahkan Goliat yang besar. Walaupun dia masih kecil, mukanya masih kemerah-merahan, ya. Kenapa? Dia percaya kepada nama Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari belajarlah percaya kepada nama Tuhan. Sanggup memberikan kemenangan, sanggup memberikan kekuatan, sanggup memberikan keberhasilan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang Kak Susan punya ayat hafalan, ya. Ya, kita buka kitabnya ya. Mazmur 50 ayat 15.
Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sekali lagi ya. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, dihafal ya, kemudian di video dikirim ke Tante Lina. Nah, sekarang aktivitas. Nah, Kak Susan punya aktivitas. Tadi Daud mengalahkan Goliat menggunakan apa? Menggunakan umban dan batu licin. Nah, jadi sekarang kita akan menggambar umban. Umban itu apa sih, Kak? Umban itu adalah kalau zaman sekarang namanya ketapel ya. Nah, kita akan menggambar ketapel dan 5 batu kecil ya. Digambar seperti ini ya. Nah, setelah digambar, kamu boleh warnai. Nah, diwarnai. Kak, aku mau warna-warni. Boleh, silahkan. Warna apa saja boleh ya. Nah, aktivitas ini untuk kelas kecil sampai kelas besar. Dari kelas Nazaret, Kapernaum, Bethlehem, Getsemani, dan Yerusalem. Semuanya membuat ini ya. Oke. Nah, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau tutup di dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, kalau pada saat sore hari ini kembali kami boleh belajar tentang firman-Mu, agar kami tetap percaya dengan nama Tuhan yang hebat dan luar biasa, yang penuh kuasa. Oleh sebab itu, ajar anak-anak untuk selalu percaya dengan kuasa nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.